Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan dari Teknik Elektrounjeni tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan multiplexing dan switching. Apa itu multiplexing? Jadi multiplexing ini merupakan proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk ditransmisikan melalui satu saluran transmisi. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 3 user, lalu masuk ke multiplexer dengan melakukan 1 kali pengiriman. Walaupun di sini ada 3 user, akan tetapi nanti informasi akan dimultiplexkan sehingga menjadi satu informasi pada satu saluran dan 1 kali pengiriman. Akan tetapi nanti bisa dipisahkan kembali sesuai dengan masing-masing tujuan. Jadi multiplexing ini ada 2 teknik dasar. Yang pertama yaitu ada Frequency Division Multiplexing atau FDM, dan yang kedua ada Time Division Multiplexing atau TDM. Untuk FDM atau Frequency Division Multiplexing yaitu multiplexing yang sinyal informasinya ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Jadi FDM ini menggabungkan beberapa informasi pada beberapa inputan atau beberapa user yang nantinya dimodulasi dengan gelombang carrier yang berbeda-beda. Walaupun di sini ada 3 frekuensi dari 3 inputan tersebut. Dan FDM ini digunakan untuk sistem komunikasi analog. Inputannya menggunakan sinyal analog yang nantinya bisa dipisahkan dengan menggunakan receiver. Jadi, di sini kita bisa melihat inputannya 1 sampai dengan 12. Nantinya akan masuk ke channel bank, lalu masuk ke multiplexer, dan masuk ke multiplexer yang lainnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana hierarkinya? Kita bisa lihat langsung ke tabel berikut. Di sini ada multiplex level. Yang pertama atau yang paling dasar yaitu voice channel yang memiliki satu voice circuit dengan frekuensi 0 sampai 4 kHz dan bandwidth 4 kHz. Lalu selanjutnya ada grup. Grup di sini satu grup memiliki 12 voice channel dengan frekuensi 60 sampai 108 kHz dan bandwidthnya 4 kalinya sehingga 4 kali 12 itu 48 kHz. Selanjutnya ada supergroup yang dimana supergroup ini terdiri dari 5 grup yang dimana satu grup memiliki 12 voice channel sehingga 5 dikali 12 jumlahnya yaitu 60 voice circuit dengan frekuensi 312 sampai dengan 552 dan bandwidthnya ini dikalikan 5 sehingga 240 kHz. Kemudian master group ini terdiri dari 10 supergroup sehingga dari supergroup tadi dikalikan dengan 10 sehingga memiliki 600 voice circuit dengan frekuensi 564 sampai dengan 3084 dan bandwidthnya dikalikan dengan 10 jadi 2520. Dan yang terakhir ada jumbo group yang di dalamnya itu 6 master group sehingga memiliki voice circuit 3600 dengan frekuensi 564 sampai dengan 17548 kHz dan bandwidth 16984. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabel tadi, jadi semakin tinggi level atau semakin besar level, maka bandwidthnya pun akan semakin besar dan voice circuitnya pun akan semakin banyak. Selanjutnya kita ke materi TDM atau Time Division Multiplexing. Jadi TDM ini merupakan multiplexing untuk sistem komunikasi digital, umumnya untuk sinyal digital. Jadi sinyal input yang merupakan deretan bit atau bitstream ini ditransmisikan melalui satu saluran dengan metode bit interleave, yaitu sinyal bit input lalu dikirim dalam satu time frame dan menduduki time slot yang berbeda-beda. Untuk prinsip kerjanya, di sini ada 3 input yang dimana memiliki deretan bit yang berbeda-beda. Kita mengambil deretan bit yang paling kanan yang dimana masuk ke time frame yang pertama. Jadi setiap satu frame ini memiliki 3 slot yang dimana masing-masing tiap inputan, yang dimana
bit yang paling kanan tadi, maka akan switch ke inputan yang kedua dan seterusnya, sehingga total bit atau bit tadi memiliki nilai 101. Pada TDM di sini memiliki dua standar, yaitu standar Amerika dan standar Eropa. Untuk standar Amerika memiliki simbol dengan huruf T. Kita lanjut aja langsung ke tabel berikut. Pada sistem T1 memiliki jumlah voice circuit yaitu 24 dengan kecepatan bitrate 1,544. Dan untuk T2 yaitu 4 kali dari T1 voice circuitnya. Sehingga bila jumlahkan yaitu 96 dengan bitrate 6,312. Lalu untuk T3 jumlah voice circuitnya yaitu 7 kali dari T2 sehingga jumlahnya itu 672 dengan bitrate 44,736. Dan pada T4 jumlah voice circuitnya yaitu 6 kali dari T3 sehingga berjumlah yaitu 4032 dengan bitrate 274,176. Dan yang terakhir yaitu T5 dengan jumlah voice circuit yaitu 2 kali T4 sehingga bila dijumlahkan yaitu 8064 dengan kecepatan bitrate yaitu 560,160. Selanjutnya ini standar Eropa dengan simbol yaitu dengan huruf E. Pada sistem E1 yaitu jumlah voice 30 dan bitrate-nya yaitu 2,48. Nah, untuk E2 dan seterusnya ya ini jumlah voice circuit maupun bitrate-nya itu dikalikan dengan 4 pada atasnya. Contohnya ini E2. E2 ini 4 kali E1. 4 kalinya E1. Sehingga 4 kali 30 yaitu 120. Dan bitrate-nya pun sama, itu dikalikan dengan 4. Dan begitu juga dengan E3, E4, dan E5. Selanjutnya materi switching. Switching atau exchange yaitu melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Pengertian menurut ITU yaitu membangun hubungan atas permintaan secara individu dari pelanggan tertentu yang memanggil pelanggan yang dipanggil atau tujuan, memiliki seperangkat inlet dan outlet selama hubungan tersebut dibutuhkan menyalurkan informasi atau tukar menukar informasi oleh kedua belah pihak. Lalu ada persyaratannya. Yang pertama, harus dapat menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Yang kedua, harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call terminator. Yang ketiga, mencegah panggilan baru kepada sirkuit yang telah digunakan. Lalu kemampuan ada 3. Yang pertama ada switching, menghubungkan dua pemakai yang lain saling berhubungan. Lalu ada signaling, memberikan informasi adanya panggilan. Lalu yang ketiga, numbering, memberikan identitas kepada tiap pemakai. Fungsinya yang pertama penyambungan, yang kedua kendali, yang ketiga pemberi tanda, yang keempat pelayanan, yang kelima penerimaan informasi, yang keenam pengiriman informasi, yang ketujuh pengetesan keadaan sibuk, yang kedelapan pengawasan. Tugasnya yang pertama, center harus tahu ketika ada pelanggan yang off hook dan mengirimkan nada pilih atau nada sibuk. Yang kedua, waktu penyambungan harus lebih kecil dibanding waktu hubungan. Yang ketiga, sentral harus tahu identitas yang dipanggil dan memanggil. Yang keempat, sentral harus tahu kondisi saluran pelanggan. Yang tujuh, yang kelima, jika pelanggan di pinggir sedang tidak bicara, akan dikirim ringtone. Yang keenam, jika tidak diangkat, ringback tone berhenti dan diberi nada sibuk. Yang ketujuh, jika diangkat, maka dikunci agar mencegah pelanggan lain masuk dan mata berjalan. Yang kedelapan, jika pelanggan selesai berbicara, maka tugas sentral harus merilis semua peralatan switching. Elemen exchange, cross point metric, lalu ada signaling, menentukan saluran yang dihubungkan, lalu ada kontrol, melakukan hubungan yang dipanggil dan terpanggil. Selanjutnya, unit penyambungan pada sentral telepon, line interface circuit atau LIC, berfungsi untuk menerima indikasi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan sistem kontrol untuk memproses panggilan tersebut. Lalu yang kedua ada konsentrator, merupakan suatu jaringan saklar untuk mengkonsentrasikan saluran. Inlet lebih banyak dari outlet. Yang ketiga ada group selector,
merupakan jaringan saklar yang inlet maupun outlet sama banyak, yang berfungsi untuk mengidentifikasi informasi agar sesuai dengan nomor yang dituju. Lalu yang keempat ada expander, merupakan suatu jaringan saklar untuk menyebarkan saluran dari sedikit ke yang lebih banyak. Lalu ada junction, hubungan antara ekspander atau konsentrator ke grup selektor. Selanjutnya ada tracking. Tahap tersebut berfungsi untuk mengartikan sinyal-sinyal antar user di dalam sentral itu sendiri dan mengartikan line signaling yang digunakan pada saluran trunk tersebut. Lalu ada jenis-jenis trunk. Yang pertama ada outgoing trunk, yaitu mempunyai fungsi untuk memberi indikasi keadaan grup selektor apakah bebas atau sibuk. Yang kedua ada incoming trunk untuk memberi indikasi pendudukan saluran dari ping trunk ke sentral yang lain. Yang ketiga ada bidirectional, mempunyai fungsi yaitu gabungan dari outgoing trunk dan incoming trunk. Selanjutnya ada evolusi. Evolusi di sini ada dua, ada manual switching yaitu masih menggunakan operator. Yang kedua ada automatic switching. Evolusi sentral, yang pertama ada manual switching, yaitu dilakukan oleh manusia atau operator. Lalu ada evolusi sentral, Stroger switch. Gerakan switch ini terdiri dari vertical step dan rotary step secara bergantian. Lalu ada evolusi central crossbar, yang dimana elemen kontrol baru melakukan proses membangun setelah digit lengkap ketika digit yang dipanggil telah diterima. Lalu ada electronic central, electronic switching atau yang disingkat SPC, yaitu electronic switch menggunakan storage program digital komputer untuk melakukan fungsi kontrol, sedangkan fungsi switching masih elektromekanik. Cara penyambungan ada circuit switching, yang dimana memiliki keuntungan sekali koneksi terjadi jaringan transparan, seolah hanya koneksi langsung antar stasiun. Fixed data rate tanpa data delay, lalu sangat baik untuk komunikasi real time. Kelemahannya, selama koneksi berlangsung, sirkuit akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim. Lalu ada delay sebelum terbentuk hubungan atau causal up delay. Cara penyambungan message switching, kelebihannya tidak perlu segmentasi atau paketisasi data, lalu ada overhead lebih kecil, dan lalu pesan dapat dikirim walau penerima sibuk. Dan kelemahannya delay karena prosesor dan forward. Lalu cara penyambungannya pakai switching yang terdiri dari payload data informasi yang akan dikirim, lalu ada header, contohnya ada public data network, frame delay, internet net, dan lain-lain. Lalu hierarki sentral. Dalam struktur topologi telepon diperlukan tingkatan-tingkatan yang bisa disebut hierarki sentral atau telepon. Ada sectional central, ada two center atau end office. Lalu ada struktur jaringan telepon, ada local network, ada junction network, ada trunk network, dan ada international network. Dan jaringan akses. Jaringan akses merupakan penghubungan antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk penyaluran informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Lalu ada jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap atau fixed line access network merupakan jaringan akses untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak terpindah-pindah atau tetap. Jaringan akses tetap dibedakan berdasarkan media yang digunakan, yaitu kabel tembaga, ada fiber strat optik, lalu jaringan akses tembaga. Jaringan lokal akses tembaga atau JARCOLAT merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan menggunakan kabel tembaga sebagai media aksesnya.